mempresentasikan materi, objek, dan cara pengenaan pajak, serta tantangan pemungutan pajak. Perkenalkan, nama saya Alma Puspita, di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Putra yang di belakang saya. Perkenalkan, nama saya Umi Kinanti dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Misalnya, objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, dan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Atas objek pajak, ada berbagai tata cara pemungutan pajak. Tata cara itu dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut. A. Stelsel nyata. Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. B. Stelsel anggapan. Dalam stelsel anggapan, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Berdasarkan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasar suatu anggapan penerimaan dan pendapatan wajib pajak. Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerima pendapatan wajib pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dengan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang. C. Stelsel campuran. Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada satu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini menjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah kelebihan atau kekurangan pajak. Tantangan pemungutan pajak. Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Sebagai perbandingan, bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Padahal dengan asumsi penghasilan tidak kena pajak sebesar 24,3 juta per tahun, jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu. Adapun jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22 juta orang tersebut di tahun 2011 menanggung kontribusi penerimaan sebesar 200 triliun yang dialokasi untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 juta jiwa lainnya. Terkadang masyarakat banyak yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait kewajiban perpajakan. Selain beberapa hal di atas, kendala-kendala yang harus timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayaran pajak dan pemerintah selaku pembuat perpajak, peraturan dan undang-undang perpajakan. Ini yang menjadi tantangan